Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Ini video ini saya akan membagikan tutorial tentang menyemai oyong gambas. Ini bibit yang saya pakai ini dari panah merah. Ini gambasnya lagi saya campur dengan kunir dan bawang merah. Nanti sedang proses nih, dicampur dengan air selama 4-6 jam. Ini benih yang saya gunakan dari panah merah varietas Anggun Tavi F1 Ewin Gold. Benihnya warnanya biru ya, ada teknologi Ewin Gold-nya Anggun Tavi. Kadaluarsa ini tentang penjelasan benihnya. Rekomendasi dataran rendah karena saya menanamnya di dataran rendah. Ketahanan penyakit, umur panennya sekitar 1 bulan setelah tanam, mungkin 40 hari sama nyemainya. Bobot per buah ini sekitar 300 sampai 347 per buah, per gram 347 gram sekitar segini. Potensi hasilnya 38 sampai 52 ton ini per hektar. Kalau tanamnya banyak ya. Ini saya beli 30.000. Isinya 75 butir. Kadaluarsa, kadar air, kemurnian, daya tumbuh. Oke, langsung saja cekidot. Cara saya menyemai gambas, ini saya menggunakan yang menurut referensi saya itu fungisida alami dan ZPT ya. Ini kunir sama bawang merah. Campur banyu panas dulu, lalu rendam bibitnya sekitar 4 jam. 12 jam lebih baik atau 1 hari, tapi bagi saya 4 jam sudah cukup. Ini guna merangsang tumbuh dan mencegah biji diganggu oleh jamur patogen. Sudah saya praktekkan di jagung. Alhamdulillah jagungnya tumbuh bagus. Walaupun di pasar, walaupun di pasar harga sayur murah, tapi kalau menanam sendiri itu wah mantap pemirsa. Hatinya bahagia itu. Nanti saya share juga media semai saya ini langsung di tanah, saya pakai pupuk kandang aja sama POC. Tutorial POC nya segera tayang. POC NPK, POC vegetatif, POC fosfor, atau POC kalium menggunakan sabut kelapa. Nanti juga tayang. Sampah-sampah yang nggak kepake itu bisa jadi pupuk ya, daripada beli pupuk kimia. Pakai organik lebih sehat pemirsa. Tumbuhnya juga nggak kalah sama kimia. Nanti udah jadi pemirsa. Ini bijinya warna biru-biru itu pestisida ya, fungisida dari panah merah teknologi Ewin Gold. Jadi kalau yang tanya lu kok gambas bijinya, lah itu memang dari aku beli biji panah merah Anggun Tavi ini memang kayak gini. Ini mau nutup, di atasnya mau nutup sama tanah lagi. Nah, pakai ini media semai yang sudah saya fermentasi menggunakan air dan E4 nih. Saya coba-coba dan alhamdulillah bijinya bagus, jadi saya praktekin lagi. Jadi kemarin biji yang 4 itu bagus.
Mari let's go. Tutupin gini aja. Ini aja pemirsa. Nggak usah dalam-dalam, nggak usah banyak-banyak, yang penting dia nutup. Ya harus perutnya bagus. Ditutup ya. Yang penting dia nutup aja, nggak usah dalam-dalam. Ini media tanamnya yang basah, jadi nggak usah nyiram. Ada fermentasi juga yang bagus. Bagi yang kayak jijik ya, kayak lumpur nih, ini fermentasinya nggak harus becek gini. Fermentasinya bisa kayak buat kompos, jadi kering gitu aja. Kasih abu, kasih kapur dolomit, kasih EM4 dan kasih gula, gitu aja udah bisa. Itu kalau mau yang kering. Cuman ini saya buatnya basah karena kuenya juga kemarin masih mentah, masih bau. Ini langsung saya buat. Alhamdulillah udah mateng, udah nggak bau lagi. Ini saya cium udah nggak bau. Baunya udah bau tanah, ini subur kawan. Nah, bagi yang ingin meraktekin di rumah silahkan. Bibitnya murah, medianya juga gampang nyarinya. Kalau nggak mau ribet beli aja, itu satu karung 10.000 kalau nggak salah. Ini saya coba buat sendiri, kreativitas, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Saya pakai tanah kebun saya sendiri, nggak beli medianya. Pakai tanah yang hitam itu juga bagus. Kalau mau buat sendiri pakai tanah kebun juga bagus, tanah sawah juga bisa. Campurannya itu tadi 5. Campurannya 5 ya. Tanah, kotoran hewan apa aja, boleh ayam, boleh kambing, boleh sapi. Yang penting ada rangsekamnya, itu paling utama 3 itu. Ditambah lagi sekam mentah juga bisa, enggak juga enggak apa-apa. Abu, kapur dolomit kalau mau lebih bagus, enggak juga enggak apa-apa. Dan sama kokopit buat gemburin tanahnya. Kokopit itu serabut kelapa. Kokopit sabut kelapa. Sabut kelapa yang dihalusin. Juga murah, satu karung cuma 25.000, udah bisa buat nyemai banyak banget. Jadi bertanam itu murah, menyenangkan, mudah. Tinggalkan rasa malas. Hobi ya, ini dia kemarin gambas yang kita semai. Ada beberapa yang belum tumbuh ya, sangat cepat. Ini cuma 7 hari udah keluar kecambah dan udah besar-besar, lumayan sekitar 10 cm ini. Ini sebagian nanti dipindah tanam di pagar sana ya, pagar kebun saya, karena ini merambat. Saya pribadi biasa memindah gambas itu setelah dia tumbuh daun di atasnya gini. Saya pribadi menanam, memindah media semai ke tanah itu setelah ada daun satu mecungul gini keluar. Jadi ini daun 2 ini keluar, ini baru saya pindah. Kalau saya pribadi itu cuma indikator saya aja. Kalau teman-teman yang lain mau langsung ditanam tidak masalah. Nanti dasarannya saya pakai pupuk kandang ya, terserah mau sapi, ayam atau kambing, terserah, yang penting ada dasarannya. Nanti mau dipupuk daun atau mau POC, POCN, PK, terserah. Dari POC debok pisang atau sabut kelapa, POC nya kalium, itu terserah. Atau mau pakai kimia, cuman kalau saya pribadi kimia yang ditabur ke tanah itu saya nggak pakai ya, seperti MTK Mutiara, apa TSP, KCL, Posca, itu saya nggak pakai itu.
karena bikin tanah keras ya. Kalau saya pribadi pupuk kimia itu hanya di bagian atas, jadi di spray aja, enggak di enggak ditabur, tapi yang di spray. Itu menurut saya lebih efektif, efeknya pun sama. Cuman kalau lahan kebun skala luas memang agak berpengaruh ke tenaga sih, gedong airnya, terus intervalnya itu lebih banyak penyepraian memakai sprayer itu daripada yang ditabur. Cuman untuk kesehatan tanah terjaga, jadi dasarnya tetap pakai pupuk kandang kalau saya atau kompos. Jadi nanti pupuk daunnya saya memakai kimia atau pakai POC kalau udah menemukan formula yang bagus buat sendiri, atau beli di toko yang 1 liter itu enggak masalah. Kalau saya pribadi sambil ngeracik POC nya yang ke POC untuk akar, untuk ngimbangi pertumbuhannya saya spray pakai kimia, itu nggak masalah selama belum menemukan formula organiknya. Tapi kalau udah ketemu, teman-teman sekalian itu tambah bagus, di share juga tambah bagus, biar teman-teman yang lain tahu ya, nggak terlalu banyak memakai kimia, karena kimia itu nggak bagus buat tanah. Itu ngeracuni tanah ya sebenarnya kimia itu, karena sebagian zat untuk perangsang, untuk mengikat unsur hara itu dia memakai amonia. Amonia itu gas beracun, seperti senyawa beracun. Tujuannya dicampur biar unsur hara utama itu kan dia senyawa bebas, nggak bisa dicampur gitu. Jadi ada amoniaknya pupuk kimia itu. Kalau sampai kena tanah dan tidak bisa diurai pupuk kimianya kebanyakan, dia membuat asam. Kalau tanah asam, berbagai bibit penyakit, tumbuhan kerdil itu pasti akan menyerang tanaman yang kita tanam. Jadi kalau saya pribadi, bawah kompos atau pupuk kandang dicampur nggak apa-apa bersamaan itu, atau ditebar dulu biar matang. Kalau masih mentah, pupuk kandangnya nanti ditebar di media tanahnya bersih ya dari rumput. Itu nanti dipagar, saya nanam gambas ini. Oke, lanjut ke